Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmatus salihat. Wa usalli wa usallim ala sayyidis sadat nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb khair. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah, bisa bertafakkur di rumah Allah, bisa melaksanakan ibadah di rumah Allah. Kita bermohon Allah, nikmat-nikmat yang seperti ini Allah istiqamahkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita memperingati satu kegiatan yang dinilai kegiatan min ahlil khair, kegiatan-kegiatan orang-orang yang baik. Dahulu orang-orang mengingat setiap masuknya mau pasti menyiapkan makanan, disediakan makanan-makanan yang enak, disediakan makanan-makanan yang lezat. Dulu ketika Maulid Nabi, kita masih ingat dulu di kampung kita kalau bulan Rabiul mulai mak-mak gitu, ada yang membuat lamang, ada yang membuat randang. Itu tahu itu. Ada yang membuat kue, ada namanya kue sida. Namanya kalau orang Tapung bilang sida itu kue kasidah. Itu keluarnya di peringatan Maulid Nabi saja. Kalau tidak Maulid Nabi nak keluar kue tadi itu. Sehingga kita masih ingat kecil-kecil nak meminta lamang tadi itu, kata nenek itu, tak boleh makan di rumah dong, mesti makan di masjid. Jadi kita ke masjid lah dulu peringatan Maulid Nabi. Di masjid dibaca barzanji, di masjid dibaca salawat, di masjid nanti dikisahkan kisah Rasulullah SAW. Tradisi yang hilang, tradisi yang elok tu mulai habis. Mulai tidak banyak lagi orang yang mengamalkan tradisi-tradisi itu. Sehingga banyaklah kaul, banyaklah pendapat-pendapat yang membid'ahkan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Untuk apa peringatan Maulid Nabi? Nabi saja tidak ada memperingati Maulidnya dah kata dia. Kan ini alasan orang hari ini. Yang lahir itu Nabi. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingati hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sendiri kalaupun tidak memperingati, Nabi pun dia merasa bersyukur atas dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis tentang Nabi berpuasa di hari Isnin. Sahabat bertanya, dulu tak ada istilah puasa hari Isnin. Nabi bertanya, sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima anta sumal hadzal yaum?" Kenapa berpuasa hari ini ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, hadza yaumin wulidtu fih. Hari ini hari kelahiranku. Kepada Allah aku dilahirkan dalam keadaan selamat. Maka oleh karena itu, dengan kita merayakan peringatan Maulid Nabi yang seperti ini, samalah hakikatnya dengan kita memperingati Maulid Nabi di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang hari ini bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal adalah Rabiul Anwar. Anwar cahaya. Nabi ini manusia cahaya. Tidak ada manusia yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nurun 'alan nur. Cahaya di atas cahaya. Maka dalam satu buah syair dinukilkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam Muraqqil Ubudiyah disebutkan, wala yuradhilluhu fi syamsi dhufatani. Ketika matahari terbit, ada matahari, bayangan-bayangan tidak ada di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada bayang-bayangan, Pak. Tak ada tubuh Nabi bayang-bayang. Itu tanda apa? Tanda tubuh Nabi itu pun cahaya. Kalau kita ada bayang-bayang, jangankan matahari, lampu saja kita ada bayangan. Ini tangan kita.
Ada bayang. Jangankan itu, air yang bening saja ada bayang-bayangan. Punya bayang-bayangan air yang bening. Rasulullah lebih bening daripada air ini, lebih bersih daripada air. Itulah Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lahir di bulan Rabiul Anwar, lahirlah di bulan Rabiul Awal. Inilah orang yang akan kita bahas dan kita bicarakan hari ini. Maka kata ulama, kalau seandainya kita membicarakan pribadi Rasulullah sampai hari kiamat pun kita takkan selesai untuk menceritakan kebaikan Nabi. Sampai hari kiamat takkan selesai kita menceritakan kemuliaan Rasulullah kalau kita sibuk dengan menceritakan kebaikan seorang yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setidaknya hari ini, malam ini akan kita bahas 3 kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi mulia daripada sisi namanya. Nama Nabi sudah mulia. Nama Muhammad itu nama yang mulia. Satu-satunya nama makhluk yang ada di dalam kalimat syahadat diletakkan oleh Allah di samping nama Allah, itu cuma nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Setelah itu Muhammadur Rasulullah. Satu-satu makhluk namanya ada dalam azan cuma nama Nabi Muhammad. Nama kita tak ada dalam azan. Kalau memang awak bagak lah, cuba letakkan nama awak di dalam azan tu. Kan ada orang hari ini mengatakan sama aja Muhammad tu jawabnya katanya. Tak perlu diagung-agungkan betul Muhammad tu. Ini banyak orang kita ni. Sama Muhammad tu katanya. Tak perlu maulid Nabi tu, dan Muhammad tu tak perlu diagung-agungkan. Muhammad tu manusia biasa macam awak ya katanya. Awak menikah, Muhammad menikah. Awak punya anak, Muhammad punya anak. Awak sakit, Muhammad sakit. Sama kita dengan Muhammad. Kita makan, Muhammad makan. Iyo sama awak je Muhammad, tapi Muhammad nan mano? Tanya dulu. Kalau Muhammad nan mengalilado di pasau tu mungkin iyo sama jawab Tapi kalau Muhammadur Rasulullah, jauh lebih mulia Nabi dibandingkan kita. Tengok dari sisi nama. Nama awak ada di dalam azan? Tak ada. Maka orang Syiah, azan Syiah berbeda dengan azan kita. Dari sisi nama Nabi Muhammad diganti oleh Syiah menjadi nama Sayyidina Ali. Kalau kita azan kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu orang ahlu sunnah wal jamaah azan. Kalau Syiah azan, asyhadu anna Ali waliullah. Ali yang dibuatnya. Itu bedanya Syiah. Maka Syiah tidak diakui wal jamaah karena dia tidak menyebut nama Nabi Muhammad juga di dalam azannya. Itu Nabi Muhammad mulia. Kalau memang awak sama je Nabi, letak nama awak di situ. Siapa nama awak? Tukijan. Kalau tak situ Tukijan. Asyhadu anna Tukijan Rasulullah. Mungkinan bisa ramai orang ke masjid, bisa tidak ada orang ke masjid. Tidak ada orang ke masjid takut karena dianggap yang azan orang gilo. Ramai ke masjid beranggapan bahawa menengok siapa yang azan. Tak ada. Memang Nabi Muhammad orang yang paling mulia. Coba tengok saking mulianya nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Satu-satunya Nabi yang tidak disebut langsung namanya oleh Allah cuma Nabi Muhammad. Pasti sebelum Nabi Muhammad ada Rasulnya, atau setelah Nabi Muhammad ada Rasulnya. Tengok dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ada Rasulullahnya. Ya ayyuhan Nabi. Nabi dipanggil oleh Allah tidak langsung dengan Nabi Muhammad. Ya ayyuhar Rasul. Rasul tidak disebut oleh Allah Nabi Muhammad langsung. Tapi tengok nabi-nabi yang lain. Ya Zakaria. Tengok dalam surah Al-Quran. Nabi-nabi yang lain semuanya langsung Allah sebut namanya. Ibrahim wa Musa. Tanpa dialas dulu. Allah sendiri sudah memuliakan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Wa rafa'na laka dzikrak. Diangkat sebutan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Makanya kita sebelum menyebut nama Muhammad dialaslah dengan kalimat Sayyidina.
Itu dia. Alasannya dalam Al-Quran sudah disebutkan, jangan kalian memanggil nama kalian seperti kalian memanggil sesama kalian. Kalau awak memanggil kawan awak, si Anu kata gitu, namanya langsung awak sabit. Tapi berbeda dengan Rasulullah, kata Allah, panggillah dia dengan nama kemuliaannya, ya Rasulullah, wa ya Sayyidi, ya Sayyidina. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhara. Saya adalah anak Adam, saya adalah penghulu anak Adam, dan saya tidak bangga. Jadi yang layak disebut sayyidina cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Maka dari segi nama, Nabi Muhammad sudah mulia. Namanya di dalam salat ada, namanya di dalam azan ada, dan nama beliau selalu disebut dan selalu dicintai oleh para umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, kalau ada disebut nama Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah? Dianjurkan kita bersalawat untuk Nabi. Kan itu tuh. Dalam hadis kan disebutkan itu, inna abakhalu nasi ala ummati, umat yang paling kikir, umat yang paling bakhil, kata Rasulullah, ketika disebut namaku dan dia tidak bersalawat kepadaku. Itu umat yang paling kikir itu. Paling kikir, disebut nama Nabi Muhammad, dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Orang tu yang paling kikir. Nampaknya di masjid kau pencikik tu banyak je nampak. Tadi baca mengucapkan nama Muhammad, tak ada sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya orang-orang tinggal di daerah Tran. Orang-orang di Jawa saya perhatikan, orang-orang di Tran kalau menyebut nama Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, kata dia. Tiba di Indonesia Muhammad, ya onto aja jemaah tu. Padahal jelas bunyi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, sebakhil-bakhil umat, sebakhil-bakhil manusia apabila disebut namaku dan dia mengucapkan salawat kepadaku. Itulah baginda Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mulia dari sisi nama. Yang kedua, Nabi mulia dari sisi nasab. Nasab Nabi mulia, ayah mak Nabi ini orang mulia. Walaupun ayah dan mak tak dapat beriman dengan Nabi, belum beriman dengan Nabi, tapi ayah dan mak ni tak pernah melakukan maksiat walaupun sekali pun. Tak pernah. Ayah meninggal ketika Nabi dalam kandungan. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Abdullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 bulan dalam kandungan ibu, ada dalam riwayat lain 4 bulan dalam kandungan ibu, meninggal sang ayah yang bernama Abdullah. Jadi Nabi lahir dalam keadaan yatim. Tak berjumpa Nabi macam mana wajah ayah, tak berjumpa Nabi macam mana rupa ayah. Tak tahu Rasulullah dalam kandungan baru 2 bulan, dalam riwayat baru 4 bulan ayah sudah meninggal. Maka bagaimana rasanya menjadi anak yatim. Makanya Nabi sayang betul ke anak yatim, sehingga Nabi mengatakan, ana ma'al yatim kamitsli hadza, saya bersama yatim seperti ini, kata Rasulullah. Sayang betul Nabi kepada anak yatim. Kenapa? Nabi merasakan bagaimana dilahirkan dalam keadaan yatim. 2 bulan dalam kandungan ibu, ayah sudah meninggal, tak punya saudara, kakak tak punya, adik pun tak punya. Nabi ketika itu hidup dalam keadaan sendiri, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul dijaga oleh sang ibu. Cuma 6 tahun pula umurnya. Ketika umur 6 tahun, ibu pun berpulang ke rahmatullah. Nabi sangatlah menangis. Dalam riwayat hadis, Nabi berdiri, Nabi duduk di dekat kepala ibunya ketika ibu akan berpulang ke rahmatullah. Jadi, menurut teman-teman kita dari kalangan Salafi, Wahaboy mengatakan bahawa ayah mak Nabi masuk neraka. Tengok dengar video-video ustaz-ustaz Salafi. Ayah mak Nabi masuk neraka, kata dia. Menurut akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayah mak Nabi masuk surga. Kenapa ayah mak Nabi masuk surga? Ayat Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran,
wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak akan diazab suatu kaum sampai diturunkan rasul kepada kaum itu. Ayah Nabi meninggal dunia, sudah adakah rasul ketika itu? Belum. Nabi belum diangkat menjadi rasul. Nabi diangkat menjadi rasul usia berapa? 40 tahun. Mak Nabi meninggal dunia, Nabi sudah jadi rasul? Belum. Maka ketika itu disebut dengan zaman ahli fatrah. Kosong ketika itu para rasul, kosong ketika itu para nabi. Maka orang-orang yang berada di zaman ahli fatrah, najun, mereka itu selamat. Maka ayah mak Nabi masuk ke dalam surga Allah menurut pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Kita harus perjelas dari sekarang. Karena kita tengok sudah lancang mulut orang-orang mengatakan ayah mak Nabi masuk neraka. Menurut akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, ayah mak Nabi masuk ke dalam surga Allah. Takkan mungkin orang diajak Nabi masuk surga, tiba maknya pelope masuk neraka. Mungkin tak. Hadis sudah menjelaskan, kata Rasulullah, wulidtu, aku dilahirkan daripada sulbi yang suci dan dari rahim yang bersih. Kenapa rahim Aminah bersih? Siti Aminah tak pernah makan riba. Siti Aminah tak pernah makan hak orang. Siti Aminah tak pernah makan makanan haram. Siti Aminah tak pernah berzina. Sulbi yang suci. Kenapa sulbi yang suci? Sperma yang suci. Ayahnya tak pernah makan makanan haram. Ayahnya tak pernah makan riba. Ayahnya tak pernah makan makanan yang maksiat di dalamnya. Tak pernah. Makanan ayah Nabi Abdullah itu makanan yang halal. Maka lahirlah seorang manusia yang suci. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayah mak Nabi bukan semua segampang manusia biasa. Kita mungkin kalau tidak ada makanan, mungkin pergi jalan ke rumah orang, mungkin bisa ya diambil, mungkin dicabut je pucuk ubi orang. Tu awak tu. Mungkin pergi ke rumah orang, mungkin ada nampak ubi orang, dicabut je ubi orang. Ayah mak Nabi tak pernah melakukan itu. Nabi sendiri mengatakan, aku dilahirkan daripada sulbi yang suci. Sulbi suci maksudnya sperma yang suci dan daripada rahim yang bersih. Lahirlah seorang anak yang suci, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rawi berjanji disebutkan itu, fa akrim bihi min nasabin taharahu Allah taala min sifahil jahiliyah. Allah muliakan dan Allah sucikan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sifat-sifat jahiliyah. Jadi ayah mak Nabi tak pernah berzina, atas tak pernah melakukan. Maka itulah menurut akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, bahawa ayah mak Nabi masuk surga karena dia disebut dengan ahli fatrah. Ahli fatrah, hari kekosongan, masa kekosongan para rasul. Abu Lahab, Abu Jahal kenapa masuk neraka, Ustaz? Abu Jahal, Abu Lahab kan hidup juga di masa mak dan ayah Nabi. Iya, tapi Abu Jahal dan Abu Lahab setelah Nabi diangkat menjadi rasul, tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Maka kemuliaan yang kedua, ayah mak Nabi orang mulia, Nabi keturunan mulia, menghasilkan keturunan mulia. Maka itulah dalam Al-Quran, ahli bait keturunan Rasulullah itu disuci dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ni yang kedua. Kalau kita sama kan, tak sama kan dah. Kalau ada orang mengatakan nak sama dengan Muhammad, yang Muhammad begini. Cuba kaji awak ke atas gitu. Kita ayah mak, jangan ayah mak awak lek turunan di atas gitu. Kita tak hafal. Kita entah keturunan Belanda dulu, entah keturunan Jepang, nak jelas dawan. Ya kita tak jelas. Kalau Nabi jelas dia sanad-sanadnya sampai ke Nabi Adam, tahu dia. Kita cuba. Awak yang paling koncang kita hafal mungkin sampai ke datuk kita mungkin. Kita, ayah kita, datuk kita. Ke atasnya kita tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Entah bersambung ke Jepang, tak bersambung ke Cina, tak bersambung ke Belanda. Mungkin ke Belandanya ustaznya apa tu? Banyak Belanda istilah. Torong Belanda. Durian Belanda. Apa lagi? Ha? Ya, banyak yang Belanda. Endak ada ustaz kami mungkin Jepang hanya ustaz apa ni. Nya sandal kami ada sandal Jepang nama kata dia kan. Endak je ustaznya. Kami mungkin dari Cina ustaznya apa tu. Baju tu kan baju koko nama tu ni. Padahal yang memakai orang Islam koko je menepek nama. Ha, Cina ada gitu gunting Cina kata dia. Jadi kita tak tahu, tak jelas gitu.
Ya pada intinya kita Indonesia ini dulu kan tidak muslim. Kan tidak muslim seluruh penduduk Indonesia ini dulu. Yang jelasnya dulunya itu non muslim. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari sulbi yang suci, daripada rahim yang bersih. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sisi akhlak dan fisiknya. Nabi suci, Nabi bersih, akhlak Nabi pun sempurna. Maka di dalam ayatnya, di dalam hadis kan sudah disebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dilahirkan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau menyempurnakan berarti akhlak Nabi sudah sempurna. Makanya ditanya Aisyah oleh sahabat, ya Aisyah, ya ummahatil mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah di rumahnya? Nabi di rumah seperti apa akhlak Nabi? Kata sahabat kepada Sayyidah Aisyah. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Akhlaquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran, kata Sayyidah Aisyah. Apa maksud akhlak Nabi itu Quran? Quran itu sempurna. Quran sempurna Bapak Ibu. La yahtaju ziyadata wa nuqsan. Al-Quran tak butuh tambahan dan tak butuh pengurangan. Sempurna. Al-Quran tak butuh ditambah. Dan tak bisa orang menambah Al-Quran. Cubalah tambah Al-Quran. Siapa yang bisa menambah satu ayat dalam Al-Quran? Tak bisa. Ada dulu Nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Dicoba menulis Al-Quran, tapi artinya lain-lain saja. Musailamah Al-Kadzab. Tak ada. Akhlaquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Apa maksudnya? Sempurna. Al-Quran tidak berhajat kepada tambahan dan tak berhajat pula kepada pengurangan. Quran tak boleh direvisi Bapak Ibu. Quran tak boleh direvisi, Quran tak boleh dikoreksi. Maka ketika Al-Quran dipalsukan oleh orang, hari ini kita langsung berjumpa di mana letak pemalsuannya. Hari ini ditulis orang Al-Quran palsu, besoknya ketahuan langsung. Kenapa? Karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah di dalam hati kaum muslimin. Setiap hari dunia ini menghasilkan para penghafal Al-Quran. Maka Al-Quran ini sampai hari kiamat takkan bisa dipalsukan oleh orang. Allah menjaga Al-Quran. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga Al-Quran itu. Al-Quran tak bisa dipalsukan. Tapi kalau kitab-kitab yang lain bisa. Kenapa? Mereka tak banyak yang hafal kitab-kitab mereka. Kalau kita, dunia setiap hari ribuan pesantren-pesantren yang menghasilkan para penghafal Al-Quran. Al-Quran fi sudurina. Al-Quran di dalam dada kita. Dibakar pun Al-Quran oleh orang-orang, Al-Quran tetap bisa berjalan. Kenapa? Al-Quran di dalam dada manusia. Akhlak Nabi seperti akhlak Al-Quran. Tidak berhajat kepada tambahan dan tidak ada aib kekurangan sama sekali dari akhlak Rasulullah. Kalau kita banyak kekurangan akhlak kita, kita berbeda pula kekurangan. Ada yang penciki, ada pula yang terlampau pemalas, ada pula yang suka bergunjing, ada yang suka menggibah. Rasulullah tidak ada kekurangan sedikit pun daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kata Sayyidah Aisyah, akhlaquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Tidak berhajat kepada tambahan dan tidak ada pula kekurangan sama sekali. Nabi memang dengan akhlak Nabi banyak berdakwah, Pak. Dengan akhlak. Dalam rawi berjanji kan sudah disebutkan, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udhu mardahum. Nabi, akhlak Nabi dulu, para raja-raja dulu pantangnya menengok orang-orang yang fakir miskin. Kalau ada fakir miskin yang mengundang, itu tak datang dia. Tapi kalau ada orang kaya yang mengundang, baru dia datang. Itu sifat raja-raja dulu. Kalau ada orang fakir yang sakit, tak mau dia menyenguknya. Tapi kalau ada penguasa orang kaya yang sakit, dia datangi. Itu sifat cara raja-raja di jahiliyah dulu. Sampai hari ini masih ada juga raja-raja yang macam itu. Itu jahiliyah tu. Dia tengok dulu, orang kaya tak beralik. Kalau orang kaya datang, punya beralik orang kaya tu. Tapi kalau yang pesta itu orang miskin, tak datangnya dah. Itu raja jahiliyah namanya tu.
Kalau ada gubernur, bupati, wali kota Madinah itu sabui aja lah wali kota, bupati, gubernur jahiliyah. Tak boleh. Nabi tak ada sifat seperti itu. Miskinkah dia, fakirkah dia, tetap dijenguk oleh Nabi. Wa ya'udu mardahum, duduk Nabi, yajlisu ma'ahum, Nabi duduk bersamanya. Dan bukan itu saja, Nabi pun menjenguk ketika mereka sakit. Begitulah sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi luar biasa akhlaknya. Akhlak dengan sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar keluh kesah dari sahabat, Nabi bantu. Di rumah wa yakhdimun, Nabi di rumah jadi orang-orang yang membantu keluarganya. Tak segan Nabi kadang-kala memasak, tak segan kadang-kala Nabi menyuci pakaian, tak segan kadang Nabi menyapu daripada rumahnya. Memang pembantu, yakhdimun li ahlihi, memang Nabi membantu daripada keluarganya. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sempurna. Kalau kita ceritakan kebaikan-kebaikan Nabi sampai hari kiamat, takkan selesai kita menceritakannya. Begitulah indahnya Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan sifat, kemuliaan akhlak, kemuliaan terakhir adalah kemuliaan fisik, kemuliaan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kemuliaan yang ada pada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada 5. Akan kita bahas insyaallah pada hari ini. Sifat yang pertama, fisik Nabi, dinukilkan oleh Imam Nawawi sebuah syair dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Lam yahtalim qatutaha mutlaqan abada wa matasa'aba aslam fi mada zamani. Yang pertama, Nabi tidak pernah bermimpi seumur hidupnya. Lam yahtalim, laisa lahul ihtilam. Nabi tak pernah bermimpi seumur hidupnya. Bukan mimpi buruk. Ada yang mengatakan Nabi pernah mimpi, tapi bukan mimpi basah. Tapi ulama lebih banyak berpendapat bahawa Nabi sama sekali tak pernah bermimpi. Kenapa? Apa hikmahnya Nabi tak pernah bermimpi? Pertama, fa inna syaitan la yatamatsaluni. Syaitan tidak bisa mengerupaiku, kata Rasulullah. Itu pertama. Yang kedua, apa hikmah Nabi tak bermimpi? Hikmah Al-Quran. Kalau Nabi pernah bermimpi, ini dituduh orang hasil mimpi Rasulullah. Oh, Quran itu. Nabi tak pernah mimpi. Itu hikmah daripada tidak ada mimpi dari Rasulullah. Awak di situ siapa yang tak pernah bermimpi? Kalau you sama je Nabi yang mau tantang, siapa tak pernah mimpi? Awak jangankan memimpi, mengigau. Antum mengigaunya. Mengigau itu bahasa Inggris tu, bahasa awaknya apa tu? Ngigau. Ngigau tu bahasa Indonesia. Mana pula? Kalau bahasa Cubesian katanya. Nyo bercacu je nyo lalu nak bercacu. Sama apa besok je nya. Yalah. Ya. Sama je nya. Jentingan ndak nya ndak. Tu mengigau. Tu kita tanda orang yang mudah dipengaruhi oleh syaitan. Nabi ndak ada mengigau. Nabi memimpi pun tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulianya Rasulullah tak ada mimpi. Lam ihtilam, lam yahtalim, laisa lahul ihtilam. Mutlaqan abada, selama seumur hidup tak pernah Nabi bermimpi. Itu kata dalam syair dalam Muraqil Ubudiyah. Sifat Nabi pertama. Jelas kalah kita. Kita tak ada siapa yang tak pernah bermimpi kita. Kita baik mimpi buruk, mimpi elok ada di kita. Mimpi ni tak joleh pun ada di kita. Kalau mimpi buruk, mimpi baik tu joleh tu. Ada ni tak joleh sama sekali. Jago lain-lain aja. Awak naik pesawat, terbang, siap tu jatuh tu hidup pula. Oleh kan tak joleh mimpi tu. Sifat mulia Nabi yang kedua. Kita bandingkan mulia Nabi dengan kita nanti. Baru kita sadar, oh ternyata betul. Tak ada apa-apanya diriku dibandingkan Rasulullah. Wa matata'aba aslam fi mada zamani. Nabi tidak pernah menguap tasa'ub, menguap. Bahasa apa tu? Menguap bahasa Indonesia. Menguap, mengantuk. Kita mengantuk kan menguap ke tak? Menguap tu apa bahasa Indonesia itu Menguap apa bahasa Indonesia? Bahasa kampung apa?
Air mendidih tu dalam dandang. Tu apa nama tu? Menguap. Ya sama ni. Tak pernah Nabi menguap, tak pernah seumur hidup Rasulullah. Tu mulianya. Maka orang yang menguap, kalau kata doktor, kata ahli kesehatan, semakin sering orang tu menguap, maka tanda oksigen kurang di tubuhnya. Tapi menurut kajian kacamata agama, semakin sering orang menguap, maka semakin sering dirinya dipengaruhi oleh syaitan. Iblis ingin masuk ke tubuhnya, maka orang tadi dibuatlah mengantuk. Baru duduk, ambo tu lah ustaz, ambo penyakit, ambo payah tidur ustaz. Malam tu nak bisa tidur dah ustaz. Tapi kalau membaca Quran baru dibuka, baru mulai menguap ustaz katanya. Tu nampak syaitannya di situ tu. Memang ya, bukan kurang oksigen di tubuh, nak. Tahan mata melek mata, tahan mata itu. Nak lalu lah jam 2 boleh, nak je jam 1, nak je jam 2, nak je dah. Tanpa menguap, tanpa apa-apa. Tapi ambil wuduk, baru menyentuh Quran mereka, alah. Itu tanda apa? Itu memang tanda syaitan, bukan tanda kurang oksigen. Tanda syaitan yang ada di tubuhnya. Nabi tak pernah menguap. Kenapa Nabi tak pernah menguap? Lagi-lagi jawaban yang pertama, fa inna syaitan la yatamassaluni, bahawa syaitan tidak bisa dia mempengaruhi dan masuk ke tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita yang banyak kau siapa ni tak pernah. Ayo saya tantang, siapa yang mengaku dirinya sama dengan Nabi? Sama kita dengan Nabi. Siapa yang tak pernah menguap di antara kita? Siapa tak pernah menguap di antara awak kau? Jadi tak ada bandingannya kita dengan Rasulullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tak pernah menguap. Nabi tak pernah menguap. Kita jangankan menguap, le berbunyi mengangun pula le tu. Kadang tu masuk setan ke dalam tubuh awak tu macam setan je perangai awak tu kadang. Nabi menganjurkan dalam hadis ada itu, dalam Jami'us Saghir fi hadits Basyirun Nadhir li Imam Asyuti, idza tasawwaba ahadukumun nas fatsattir famahu. Apabila seseorang menguap, maka tutuplah mulutnya dengan punggung tangan kiri. Jadi kalau menguap itu dengan ini. Begitu, jangan dengan ini. Tak boleh karena dia angin tadi mesti juga keluar. Begitu dia. Jangan dengan ini kita menguap. Itu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah menguap. Kita macam mana kita mau balik? Kan? Dah kita akui dua. Yang ketiga, minhu dawabu falam tahrum wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Binatang buas tidak pernah lari daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Binatang buas, harimaukah dia, ularkah dia, apapun tak pernah lari dari Rasulullah, ingin justru menengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam satu kitab kita baca, kalajengking yang menggigit paha Abu Bakar ketika Nabi hijrah ke Madinah. Kan Nabi hijrah ke Madinah, Nabi dengan Abu Bakar kan duduk. Abu Bakar duduk, Nabi tidur di atas paha Abu Bakar. Kepala paha Abu Bakar menjadi bantal bagi kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk Abu Bakar, enak nih, tidur nih. Orang yang mulia, orang yang pertama membuka surga sedang tidur di paha Abu Bakar As-Siddiq, dibiarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dibiarkan. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq menutup lubang kalajengking. Kalajengking ini dari dulunya sudah dapat informasi bahawa Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah dan akan menetap sebentar 3 hari di dalam gua. Dah lama dia ingin merindukan seperti apa wajah Nabi Muhammad, seperti apa Rasulullah. Ternyata ketika Nabi sudah masuk ke dalam guanya, Abu Bakarnya tutup pula muncung gua tu. Ditutup pula oleh Abu Bakar lubang daripada kalajengking tadi. Tentu marah kalajengking, digigit paha Abu Bakar oleh kalajengking. Itu dalam riwayat hadis. Kalajengking di Arab Bapak Ibu bahaya, bisa mematikan. Maka salah satu yang dianjurkan bunuh itu kan kalajengking. Di hadis ada 5 hewan yang dianjurkan membunuh adalah kalajengking. Bahaya, sekali dipantai gitu, digigitnya bisa mati. Bahaya bisa ya.
digigit paha Abu Bakar, digigit, ditahan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar khawatir, takut Abu Bakar As-Siddiq kalau bergerak nanti Nabi bangun. Tapi sakitnya luar biasa, kala jengking, sakit tu. Kalau nak percaya cubalah ambil. Presiden awak petang disuruhnya ngumpul bisonya kan, cubalah kena percaya. Kena pantak aja kita sekali aja, la ilaha illallah. Sakit, ditahan Abu Bakar. Sakit ternyata bisa Abu Bakar menahannya, akan tetapi air mata tak bisa didustai. Jatuhlah air mata Abu Bakar mengenai khiddihi syarif, mengenai pipi Nabi yang sedang tidur. Kemudian Nabi bangun. Mabaluka ya Siddiq. Ini sudah hijau nih, bisa mulai berjalan. Abu Bakar tetap tidak mau menampakkan kesakitan, kesedihannya ke Rasulullah. Aduh, apa dengan engkau ya Siddiq? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Kata Nabi, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau takut, jangan engkau gemetar, Allah bersama kita. Ya Rasulullah, sambil menahan sakit. Dipaksa Nabi, air mata sakit pun keluar terus mengalir. Waqa'an ainah, mengalir. Kata Nabi, ada apa sebenarnya ya Siddiq? Barulah Abu Bakar sampaikan, aku digigit oleh kalajengking ya Rasulullah. Ditengok oleh Nabi, diobati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung ketika itu sehat. Dan katanya di dalam kitab itu, rupanya kalajengking ni dah lama menunggu Nabi di dalam lubang itu. Min huddawabu falam tahrub wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Nabi, binatang buas ingin selalu dekat dengan Rasul. Suatu ketika Sayyidina Utsman, hadis Imam Tirmizi kalau tak salah meriwayatkan, Utsman berjalan di padang pasir dengan sahabat, sedang enak-enak berjalan di padang pasir yang tandus. Datang dari belakang komplotan singa mengejar Utsman. Lari Utsman, ya sekoncang-koncang apa lari awak, tentu lebih koncang lari singa lagi. Lari Utsman, akhirnya terpacu oleh singa. Anggapan Utsman, singa ni akan memakan Utsman. Ternyata tidak, singa tadi cuma titip salam balik, salam ala Rasulillah. Sampaikan salamku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadapan Nabi, Utsman ngos-ngosan. Antum ngos-ngosan. Mana itulah. Payah pula mencari bahasa Indonesia. Sasak ang Utsman, ma baluka ya Utsman. Kata Nabi, ada mana awak kalau lah sasak angok tu nak tentu kan diceritakan tu dah. Apa ya Rasulullah? Sasak. Tenang, kata begini Nabi, ada apa? Anak fasuknya kaja dek singo, apa lah nak sasak angok. Awak jangan kena kaja dek singo, maaf aja lah, anjing mengajau je sasak je angok awak tanya tu. Ini singa. Sampai di hadapan Utsman bin Affan, sampai di hadapan Rasulullah. Mabaluka ya Utsman? Kenapa? Kata Utsman ibn Affan, kami dikejar oleh singa ya Rasulullah. Adhunni annahu sa'aqtuluni. Aku menyangka bahawa dia hewan tadi akan membunuhku dan akan memakanku. Rupanya tidak ya Rasulullah. Dia menyampaikan salam kepada engkau ya Rasulullah. Singa titip salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mulia Nabi. Awak siapa di siko singo pernah titip salam? Tentang titip salam dan kau Ustaz Zulendri itu cek ya kecut singo. Nak pernah sampai kini urut. Siapa kita? Itu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada tandingannya. Tak ada tandingan manusia agung, nurun ala nur. Maka dalam kasidah berjanji kan sudah ada. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta igsilu wa ghali, anta misbahus suduri. Nabi Muhammad tu bagaikan matahari. Malam ini gelap karena tak ada matahari. Tengok siang nanti terang karena ada matahari. Nabi Muhammad lahir bagaikan matahari ketika itu di kafir Quraisy. Tak ada hukum halal haram hantam ketika itu di kafir Quraisy. Lahirlah cahaya, lahirlah matahari. Matahari itulah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam.
Bagaikan matahari, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kalau sekedar cahaya biasa saja Pak, ini cahaya lampu ni. Lampu ni cahaya. Tapi Nabi Muhammad nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Mana cahaya di atas cahaya? Ketika mata melihat bisa buta mata kita. Begitulah tajamnya cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam apa kan sebutkan itu, subuhul bada min tal'atihi wal lailu daja min wafratihi qad rusulan faqad wa ula hadi subula lidalalatihi kanzul karama maulan ni'ami hadil umami li syari'atihi. Ada katanya di sana disebutkan bahwa Abu Suruji, Abu Suruji, bapak dari segala cahaya. Cahaya itu adalah Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Baru mulia Nabi? 3 baru. Pertama tadi apa? Lupa. Dan kedua indak terkenang. Nya 5 kan, 3 je nak terkenang baru. Apa syarat nak menambahan? Yang pertama, mimpi. Nabi nak pernah bermimpi. Yang kedua, Nabi tak pernah menguap. Yang ketiga, binatang buas tak pernah lari dari tubuh Nabi. Iko je bawa pulang tu kuih tu, bawa pulang makan. Nak siko makan. Terima kasih orang yang sudah menyumbang kuih. Bapak ni kalau tahu dia terbaca dia hadis, terbaca dia perkataan Imam Ibnu Hajar tentang orang yang menyediakan makanan ketika peringatan Maulid. Oh, kalau ingin berjumpa, jumpai saya. Saya bacakan riwayat-riwayat ulama yang menjelaskan tentang kemuliaan orang yang menyediakan makanan ketika peringatan Maulid. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Banyak. Makanya kalau Bapak Ibu datang di bulan Rabiul Awal ini ke Mesir, datang ke Mesir, datang ke Sudan, datang ke Yaman, itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Di Mesir bulan Maulid ni, rumah-rumah apartemen yang tinggi itu, yang tinggi sampai 50 tingkat, 40 tingkat itu dipasang lampu paralel yang kayak rumah makan yang banyak di kafe-kafe di Arifin Ahmad itu. Dipasang itu sampai ke atas apartemen yang bertingkat tadi. Itu ditulis gambar love. Gambar love. Apa tulisannya di tengah-tengahnya? Ana bahibbak ya Rasulullah. I love you ya Muhammad. Itu setiap apartemen itu. Maka terasa betul kalau kita datang ke Mesir di bulan Rabiul Awal, terasa mahabbah, terasa sayang orang-orang itu ke Rasulullah. Di jalan-jalan orang pada banyak membuka tempat. Di sana ada jual halawiyat, namanya halawiyat ni manisan, gula, permen, coklat, kacang-kacangan. Itu ada yang membeli kemudian langsung dibagikan oleh orang-orang kaya. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Dibagikan gratis. Siapa yang lewat di sana dibagikan sallu ala Muhammad. Disuruh bersalawat kepada Nabi sallu ala Muhammad. Terasa betul bedanya bulan Rabiul Awal. Dulu di kampung-kampung kita macam tu juga. Kalau lah masuk Rabiul Awal, mulailah mamak tu membuat galamai. Mulailah membuat galamai. Kan tu galamai ya. Kalau tak tahu tu payahlah mensyarahkan. Membuat dodol, membuat bubu, membuat lamang, membuat mulai tu terasa suasana Maulid Nabi. Kini tak ada orang membuat kali tu lah. Tak ada apa cara membuat sadolah bid'ah sadolah orang gini. Bid'ah Maulid Nabi bid'ah. Padahal tak tahu dia orang yang kita ceritakan hari ini orang yang paling mulia. Orang yang kita sebut namanya hari ini, yang kita bahas hari ini, itulah yang memberikan syafaat satu-satunya nanti di akhirat. Itulah yang akan memperjuangkan kita masuk ke dalam surga Allah. Tidak ada cacat sama sekali daripada sifat kemuliaannya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah, Allah jumpakan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatina wa ba'da mamatina. Ketika hidup kita dan ketika kita meninggal dunia. Ketika hidup bisa ustaz, bisa lewat mimpi. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa yang menengokku di dalam tidurnya, kata Rasulullah, dalam mimpi, maka dia menengok aku di dalam alam nyata. Maka kalau kita bermimpi dengan Rasulullah, itu betul-betul mimpi itu mimpi yang hak, bukan mimpi dari syaitan. Tapi pastikan itu Nabi. Ya tahu kita itu Nabi, ya memang dalam mimpi itu langsung kalau itu Rasulullah. Bukan setelah bangun tidur. Ada malam tadi Rasul-Rasul bermimpi je Nabi. Tak ada tu dah kalau Rasul-Rasul. Kalau Rasul-Rasul tak ada dah. Iyo tarik tangan dia Nabi nyebuk dan tawaf dia Nabi dekat Kaabah. Siap tu dicium dia Nabi ke. Rasul dia itu tu Nabi mungkinnya pakai baju putih. Tak ada dah.
Kalau rasa-rasa naknya taunya itu Rasulullah dalam mimpi. Imam Ahmad bin Hanbal setiap malam didatangi oleh Nabi. Imam Suyuti setiap malam didatangi oleh Nabi. Banyak ulama-ulama yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang pernah kita dengar cerita itu Habib Munzir Al-Musawa. Ketika itu beliau sedang sakit, datang Rasulullah. Kata dia mengadu Habib Munzir kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku rindu sekali ingin berjumpa dengan engkau. Aku rindu sekali ingin dekat denganmu selalu ya Rasulullah." Kata baginda Nabi, "Sebelum usiamu 40 tahun engkau sudah bertemu dan engkau sudah dekat denganku." Ternyata betul. Sebelum umur 40 tahun Habib Munzir pun meninggal dunia. Dan usia 40 tahun atau sebelum 40 tahun. Itu nih. Berdoa kepada Allah mudah-mudahan berkat Maulid Nabi ini kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi. Allah takdirkan kita berjumpa dengan Nabi, menengok wajah Nabi walaupun dalam mimpi atau setelah kita meninggal dunia. Amin ya arhamar rahimin. Keempat, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Tubuh Nabi yang mulia tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Lalat tak hinggap di tubuh Nabi. Zubabah. Zubabah, zubab artinya lalat, dalam bahasa Arab namanya zubabah. Kalau bahasa Indonesianya lalat, kalau bahasa awaknya langau. Ndak je tahu leh, lantaklah situ. Lalat tak pernah hinggap di tubuh Nabi yang mulia. Satu pun lalat tak pernah hinggap di tubuh Nabi. Kenapa? Karena tubuh mulia. Tubuh tak pernah berbau, tubuh tak pernah busuk, tubuh tak pernah tidak mandi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu suci sehingga zubabah, lalat, langau tidak hinggap di tubuh Nabi. Tengok dalam hadis sahih, Nabi ketika tidur banyak keringat, dia tidur siang, keringat Nabi banyak. Ada seorang sahabiah diambillah daripada keringat Rasulullah, dimasukkan ke dalam botol kecil. Botol itu masih ada di Turki. Ambil dengan kapas keringat Nabi, dimasukkan ke dalam botol. Nabi tak tahu, diambil keringat Nabi tadi masuk dalam botol. Botol sudah penuh, ditutup, diletakkan di dekat dinding. Dan di dinding rumah Nabi pelepah kurma yang dianyam, dimasukkan di sana, diletakkan di sana. Nabi tak tahu. Setelah 3 hari ditengok Rasulullah, ada botol kecil, diambil Nabi, dibuka oleh Rasulullah, mengeluarkan wangian yang harum. Harum sehingga dalam riwayat itu disebutkan seluruh penduduk Madinah mencium bau harum itu. Mana parfum kini yang sampai 500 meter masih terbaun? Ada parfum kita 500 meter terbaun? Tak ada. Ini keringat Nabi. Kata Rasulullah, "Mahada? Ini siapa punya?" "Aku ya Rasulullah," kata sahabiah tadi. "Ini siapa?" "Aku ya Rasulullah." "Engkau dapat di mana?" "Aku tak dapat di mana-mana ya Rasulullah." "Engkau beli di mana?" "Aku pun tak beli ya Rasulullah." "Ada apa ya Rasulullah?" "Aku menginginkan ini," kata Rasulullah. "Tidak pernah aku mencium parfum yang lebih wangi daripada parfum ini." Sahabiah tadi senyum, "Ya Rasulullah, itu tak aku beli ya Rasulullah. Itu tak aku dapat dari mana-mana." "Jadi ini macam mana?" Kata begini Nabi, "Hadza min arikika syarif." Ini adalah keringat engkau ya Rasulullah. "Keringat aku," kata begini Nabi. "Iya ya Rasulullah, keringat engkau." Dibalas saja senyum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin lalat bisa hinggap di tubuh yang selalu wangi dengan harum-haruman? Kau nak kampek siapa di kita lagi bau parfum keringat? Mana? Jadi kalau ada orang yang mengatakan nak perlu maulid Nabi, Nabi itu biasa sama jawabnya. Tanya cik kau jadinya. Keringat uang lebih parfumnya wak. Awak keringat awak pun tapai. Saya emosi saya kalau ada orang menyepelekan Nabi Muhammad tu memang tu terakhir tu kiai yang dari Jawa yang agak gondrong itu betul-betul menghinakan Nabi Muhammad. Dikira Nabi rembesan, dikira Nabi ingusan. Nabi Muhammad keringatnya saja bau parfum. Tengok dalam hadis itu. Banyak menjelaskan dalam riwayat-riwayat yang kuat. Zubabah, lalat sehingga tak hinggap daripada tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, yang kelima, kemuliaan Nabi. Apa kemuliaan Rasulullah yang kelima? Nabi sallallahu alaihi wasallam riquhu difa. Riq air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi obat daripada penyakit. Ingat dalam hadis sahih Imam Ibn Hibban. Suatu ketika Sayyidina Ali sakit. Ali sakit mata, ramat. Nabi mengajak rapat sahabat.
Kata Rasulullah, sahabat, nanti kita malam rapat. Baik ya Rasulullah. Datang. Ali tak datang. Ni menantu ni yang belum datang. Ali belum datang. Kata baginda Nabi, Ali bin. Ali mana? Ali sakit ya Rasulullah. Ramat ya Rasulullah. Ali sakit? Ya Rasulullah. Sakit apa? Sakit mata. Baiklah, setelah selesai rapat, Nabi singgah ke rumah Fatimah. Fatimah ada Ali, ada ya. Datanglah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nampak mata agak merah, nampak mata agak bengkak. Langsung mata tadi diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu juga mata Sayyidina Ali langsung sehat. Hadis ni sahih ini. Makanya obat sakit mata yang paling ampuh tu air ludah. Tapi air ludah Nabi lah, air ludah awak lah. Air ludah Nabi. Awak kalau sakit mata tambah bongkak. Banyak bakteri. Air ludah tak perlu buat ke mana-mana, tak perlu cari mana-mana. Langsung diludahi Nabi, langsung sehat ketika itu. Siapa air ludah kita yang bisa menjamin bisa menyehatkan mata? Tidak ada. Maka karena itu tetap Nabi Muhammad orang yang paling mulia. Mulia namanya, mulia nasab keturunannya, mulia akhlak dan jasadnya. Hari ini kalau kita bahas seperti pembicaraan pertama tadi itu baru 5 baru sudah seperti itu pembahasan, dah 1 jam kita membahasnya. Apalagi kalau kita bahas seluruhnya. Maka kalau dibahas kebaikan kemuliaan Nabi Muhammad sampai hari kiamat pun tidak akan selesai kita membahas kemuliaan seorang sosok Rasul, seorang manusia cahaya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan mahabbah, mendapatkan syafaat nanti, syafaatil uzma daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyina sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan وقولا وفعلا وطاعة وعملا صالحا وعدا. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإخوان في كل مكان يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليه. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.